menolong setiap kita. Meskipun ketika kita berjalan menghadapi kehidupan kita, mungkin ada banyak kesukaran, tetapi percayalah, Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang setia menolong kita. Tidak sekalipun Dia membiarkan kita seorang diri, bahkan tangannya yang kuat senantiasa mendukung langkah kami. Tidak akan berhenti percaya pada Tuhan. Tak sekalipun. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat. Penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Mari kita berdoa. Berkatilah kami semua, ya Allah, untuk bisa memahami kebenaran demi kebenaran dan suara firman Tuhan ini. Berikan kami anugerah, kuasa, kekuatan, hati yang terang untuk bisa menerima semua kebenaran-Mu, ya Allah. Khususnya hamba-Mu menyerahkan diri hamba-Mu, supaya Engkau penuhi hamba-Mu dengan karunia untuk bisa menjelaskan firman Tuhan seterang-terangnya pada setiap pribadi. Kami serahkan semua dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan.
Saudara-saudara, Yohanes 21 ini mempunyai kemiripan dengan Lukas pasal 5 juga ayat 1 mengenai situasi dan suasana yang hampir sama, tapi jauh berbeda juga. Karena apa? Lukas pasal 5 itu mengkisahkan tentang panggilan awal pada mereka. Jadi langkah awal panggilan itu mereka mau dijadikan penjala manusia. Tetapi dalam Yohanes 21 itu menceritakan, mengisahkan, memaparkan bahwa Petrus terutama meninggalkan panggilannya sebagai penjala manusia. Jadi dari ayat 1 sampai dengan ayat 14 kita lihat seorang yang sudah terpanggil melupakan panggilannya dan ingin kembali pada dunia lama, ingin kembali pada pekerjaan yang lama. Jadi panggilan Yesus untuk mereka pada Lukas pasal 5, ikutlah aku, maka aku jadikan engkau penjala manusia. Itu tidak dipegang teguh-teguh, tetapi Petrus dan kawan-kawannya dan 7 orang ini ingin kembali pada dunia lama, dunia yang mereka tinggalkan hampir 3 tahun. Tapi dalam ayat-ayat Yohanes ini kita bisa melihat Petrus ingin kembali menjala ikan. Perahunya yang sudah lama tidak dipakai selama 3 tahun untuk dia. Demikian pula jaring-jaringnya, jalan-jalannya yang tidak terpakai selama hampir 3 tahun tak tersentuh karena mereka sibuk dengan pelayanan, sibuk dengan panggilan, sibuk dengan segala urusan untuk Tuhan. Tapi mereka kembali. Jadi dengan ini bisa jadi saudara-saudara, saudara telah kehilangan visi misi awal. Yesus memanggil Anda dalam sebuah panggilan khusus, dimenangkan untuk memenangkan, direbut dari dunia lama masuk pada dunia baru. Tetapi dalam ayat 1 sampai 14 kita melihat mereka sibuk kembali mencari ikan. Namun seperti dalam Lukas pasal 5, pekerjaan mereka itu gagal semua. Semalam suntuk mereka mencoba mencari ikan, tetapi ikannya tidak mereka dapatkan. Seakan-akan laut itu tidak ada ikan lagi. Laut itu kehilangan ikan-ikan itu. Sehingga dengan demikian mereka semalam suntuk bekerja keras, tapi hasilnya nol. Tidak pernah apa-apa. Mengapa bisa terjadi seperti itu? Karena mereka meninggalkan panggilan mereka, meninggalkan visi misi awal, sehingga mereka gagal di dalam pelayanan mereka, dalam pekerjaan mereka itu. Saudara-saudara sekalian, kalau seseorang meninggalkan panggilan, kalau seseorang meninggalkan visi mula-mula, jangan harap saudara akan bisa mendapatkan berkat-berkat yang besar dalam diri saudara. Jadi hati-hatilah dengan panggilan Anda. Kalau saya ditanya pada hari ini, apakah panggilan saudara itu masih tetap sama dengan 3 tahun yang lalu, dengan 10 tahun yang lalu? Apakah dalam diri saudara tetap ada api yang menyala,
visi misi yang terus berkobar, tidak padam. Sayang sekali, banyak orang yang sudah mulai standar imannya turun tanpa disadari, sudah merosot dari panggilan awal. Maka pada pagi renungkan diri saudara, wawasan Anda itu gimana? Apakah saudara masih terus-menerus punya wawasan yang luar biasa untuk Tuhan? Dulu berapi-api, dulu bernyala-nyala. Mana sekarang ini? Apakah doa Anda sama seperti tahun-tahun yang lalu? Seperti 10 tahun yang lalu? Semangat membaca firman Tuhan tetap sama, semangat melayani tetap sama seperti yang lalu. Saya 7 orang ini sudah kehilangan visi misi, kehilangan panggilan awal, sehingga mereka hanya memusatkan semalam untuk bekerja keras, gagal. Seharusnya mereka sadar, ketika mereka tidak menangkap apa-apa, ingat kembali kurun waktu yang lama yang sudah ditinggalkan itu. Maka coba saudara memikir, merenung, berjalan bersama Tuhan. Anda masih siapkah Anda untuk pelayanan yang luar biasa? Petrus, saudara-saudara, biasanya aku mau ikut Tuhan sampai mati. Tapi sekarang sudah kehilangan panggilannya, kembali pada dunia lama. Mungkin saja saudara-saudara standarnya turun. Dulu tiap pagi berdoa, dulu tiap pagi mencari Tuhan, membaca firman Tuhan lebih dulu. Sekarang sudah tidak lagi. Doanya sudah tidak berapi-api lagi. Doanya sudah menurun. Dulu sudah berkata, dalam nama Yesus aku berjalan, dalam nama Yesus semua penyakitku singkirkan, dalam nama Yesus gunung-gunung menjadi rata. Sekarang serba ragu, serba galau, hati hampa kembali. Tahun yang lalu, saudara-saudara, mungkin saudara merasa hidup penuh damai, penuh sejahtera, penuh keluarbiasaan. Tapi sekarang hidup sudah hampa, kosong. Tuhan terasa jauh daripada diri saudara, sehingga saudara tidak bisa menikmati kehadiran Tuhan dalam hidup saudara. Itu dari ayat 1 sampai ayat 14. Yesus mau memanggil mereka kembali. Yesus amat peduli dengan saudara, sama seperti pedulinya dengan Petrus, sehingga khusus untuk mencari Petrus, untuk melayani dia kembali. Maka pada pagi ini, kembalilah pada jalan kekekalan, kembalilah pada jalan salib, kembalilah kepada panggilan Anda yang mula-mula. Bagaimana tekad Anda, semangat Anda yang dulu menyala-nyala begitu luar biasa, pesta pagi, doa malam, tak pernah ketinggalan. Menghadapi tantangan seperti Daniel, gak pernah takut. Sehingga seperti Daniel telah saudara mengalaminya, masuk ke kandang singa, ke gua singa. Bagi Daniel bukan apa-apa, sehingga terjadi keajaiban yang luar biasa. Hidup orang yang dekat dengan Tuhan penuh mujizat, penuh keajaiban, penuh keluar biasa yang luar biasa.
Tapi orang yang mulai menjauh dari Tuhan, hidupnya hampa, sia-sia, gagal, dan terus gagal. Bagaimana dengan saudara? Maju terus, standar saudara naik lagi, tambah menyala, tambah hebat sebagai Tuhan, atau sekarang sudah tidak ada lagi kekuatan apa? Diajak berdoa malas, diajak membaca firman Tuhan malas, diajak mencari Tuhan malas. Maka Yesus pada pagi ini mencari Anda kembali. Jadi ayat 1-14, Yesus memulihkan mereka ke dalam jalan yang lurus, jalan yang benar, jalan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. 1-14 kehilangan visi misi. Kita akan baca sekarang ayat 15 sampai ayat 17. Yohanes 15. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda." Stop. Sampai 17. Saudara-saudara, pertama kehilangan visi misi, kehilangan panggilan, mau kembali pada dunia lama yang sudah lama tertinggalkan. Sudah mulai ingat kembali pada bagian-bagian yang sudah tinggalkan. Dulu tidak merokok, sekarang merokok. Dulu tidak minum, sekarang minum. Dulu tidak judi, sekarang judi. Kenapa? Kasih yang mula-mula mulai hilang. Standar kasih Anda sudah menurun. Kalau sudah membaca dalam bahasa aslinya, saudara-saudara, sudah akan temukan pertanyaan Yesus yang pertama, "Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Memakai kata agape, kasih yang sejati, kasih yang tertinggi. Tetapi Petrus menjawabnya dengan jawaban filio, kasih yang di bawah standar daripada kasih yang sejati. Petrus sudah belajar. Berkali-kali dia menyatakan setia sampai mati kepada Tuhan, tapi gagal. Menyangkali Tuhan 3 kali.
sebelum ayam berkokok. Dan Yesus inginkan pulihkan hati yang Petrus seperti itu, yang sudah menurun standar kasihnya, yang sudah tidak lagi seperti kasih yang mula-mula. Berapa banyak orang yang sudah lama meninggalkan kasih mula-mula, sekarang mulai banyak alasan, mulai banyak berbantah-bantah dengan Tuhan, mulai tidak sejati lagi. Kasihnya sudah turun. Mari saudara-saudara, pagi coba renungkan, selidiki hati Anda. Apakah masih tetap sama atau sudah menurun? Seringkali banyak orang berbantah-bantah dengan Tuhan. Sucikan hari Sabat, itu harus menjadi pegangan Anda. Tapi sekarang sudah tidak seperti itu lagi. Hari Minggu tidak fokus pada Tuhan. Itu sebabnya banyak orang yang tidak bisa sampai ke dunia puncak, adanya hanya di lembah terus atau di bawah gunung terus. Karena apa? Karena standar kasihnya, agapo, agape, sudah tidak ada lagi. Yang ada adalah filio, kasih pada sesama manusia, bukan kasih puncak pada Tuhan. Pagi ini saudara-saudara, kita akan makan dan minum tubuh dan darah Tuhan. Harus saudara benar-benar memegang Yesus dalam hidup saudara, lebih daripada segala-galanya. Petrus sudah tidak seperti itu lagi, sehingga kita masuk pada dunia yang lama kembali. Kita lihat sekarang ayat 18 dan 19. Ayat yang ke-18, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Saudara-saudara, perkembangan rohani Anda gimana? Pemantapan rohani Anda bagaimana? Ketika masih muda, mengikat pinggang dan berbuat segala sesuatu yang disukai. Tapi ketika bertemu dengan Tuhan Yesus, sudah mulai bertanya-tanya, bolehkah ini, bolehkah ini. Saya bersyukur pada satu saat ada seorang warga jemaat yang bertanya begini, Pak,